yang mana itu sahih, baik dia dalilnya hasan, maka dia lebih baik dilakukan, ya, paham? Dilakukan, bukan ditinggalkan. Misalkan ada dua macam ibadah, jangan satu saja kita kerjakan, ya, padahal dua-dua sahih dalilnya, paham? Contohnya duduk iftiras dan tawaruk, ya. Ada dalil yang menunjukkan kalau 2 rakaat Rasulullah duduk tawaruk, ada juga duduk iftiras, maka kita boleh melakukan dua-dua. Jangan iftiras saja, ya. Ya, kadang-kadang tawaruk, kadang-kadang iftiras, paham? Begitu juga misalkan telunjuk, ya. Ada riwayat menunjukkan Rasulullah cuma begini saja, ada yang menggerakkan, maka boleh kita menggerakkan sekali-sekali, boleh juga diam saja sekali-sekali, paham? Itu dia. Karena dua-duanya ada dari sahih, bukan satu saja, ya. Maka kalau kita mengambil satu saja bukan tidak boleh, akan tapi rugi, ya, karena syariat menunjukkan kepada dua-duanya. Begitu juga misalkan apalagi nanti kita lihat contohnya di sini. Litaf ala as-sunnah, ya, untuk apa? Untuk kalian mengerjakan semua sunnah, jangan sebagian sunnah saja, ya. Maksudnya sunnah di sini bukan sunnah secara usul fikih atau apa yang dikerjakan atau apa yang diperintah tapi tidak lazim. Ini sunnah adalah sunnah Nabi, ya. Ini sunnah maksudnya sunnah Nabi. Fi wajhain, ya, di dua sisi, ya, dua sisi yang disebutkan Rasul, ada kadang begini, kadang begitu, ya. Wa tahfadzu syar'a, dan untuk kalian menjaga syariat. Kenapa? Karena kalau yang dikerjakan satu saja, yang satunya akan terlupakan dan hilang syariatnya. Paham? Ya, maka dijaga dua-duanya itu, ya. Tahfadzu syar'a bizi nau'ain, ya, untuk dengan dua jenis ibadah tersebut. Terkadang Rasulullah sholat witir dengan melakukan kunut, ya. Maka kita sekali-sekali melakukan kunut, ya. Ya, bisa juga enggak dan seterusnya. Ya, kunut witir bukan kunut subuh, ya. Kemudian kita baca di sini annahu iza waradatil ibadah ala wujuhi mutanawwi'ah, jika ibadah datang dengan macam-macam bentuk, ya. Misalkan sholat khauf. Pernah belajar sholat khauf? Belum, ya? Ini di bab sholat ini. Kelas berapa? Bab sholat. Kitab sholat. Ya, itu biasanya di bab terakhir itu sholat khauf. Sholat pada saat perang. Jadi kan ada dua saf, ya. Saf pertama sholat, ya, misalkan musuhnya di belakang, maka saf kedua itu menghadap musuh, ya, sampai mereka berdiri lagi, ya, berdiri lagi, maka yang depan itu balik menghadap musuh, yang belakang ke depan untuk sholat, paham? Ya, nah itu ada beberapa tata cara, ya. Nah, maka ini harus dilakukan macam-macamnya, karena banyak macamnya, ya. Begitu juga kadang tidak Rasul, ada yang irsal, ada yang khobar, ya. Boleh kita tidak khobar juga, paham? Itu dia. Itu bukan ikhtilaf, itu ibadah mutanawwi'ah, ya. Ibadah yang bermacam-macam, karena dalilnya semua ada, ya. Hal afdol an-nakhtar wahidin, apakah lebih baik kita milih satu saja atau kita mengambil semuanya? Maka yang lebih baik ini mengambil semuanya, tapi digilir gitu, paham? Jadi harus mengambil semuanya untuk menjaga syariat, ya. Fi hadza khilaf bainal ulama wa rajih, maka ini ada perbedaan pendapat antara ulama, dan rajih adalah yang diambil oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, yaitu adalah menghafalkannya sebagian dan satu waktu, maka yang sebagian lain itu di waktu yang lain, paham? Jadi mengambil semuanya. Wazalika contohnya misal apa? Al-adiyah al-istiftah fi sholat, misalkan doa istiftah, ya. Misalkan ada biasanya kita baca apa? Allahumma ba'id, kan? Bisa juga Allahu akbar kabiro dan seterusnya, paham? Itu dua-duanya ada dalilnya, ya, bukan bid'ah, ada dalilnya dua-duanya. Begitu juga al-fadhu azan, ya, al-fadhu azan, ya, maksudnya di sini perbedaannya misalkan saat hujan, ya, ya, saat hujan atau saat subuh misalkan apa? Sholatu khairun minan naum, misalkan saat hujan shollu fi buyutikum. Nah, ini maksudnya disunahkan untuk dikerjakan.
Wa anwa'ut tasbih ba'da sholat, ya, ada beberapa macam. Wa alfazut tasyahud, ya, begitu juga ada beberapa riwayat. Wa hadza ikhtiyaru Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ini yang diajukan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Maka kaidahnya apa? Al-jam'u aula minat tarjih. Ini kaidah baik dalam usul fikih atau fikih. Kaidah bahwasanya menggabungkan, ya, antara dua syariat, maksudnya beberapa dalil, itu lebih aula. Ini aula, ya, lebih utama dari tarjih. Tarjih ini merojihkan satu saja, paham? Ya. Kenapa? Karena dua-duanya sahih, nggak boleh kita ngambil satu saja. Itu tadi contohnya di dalam ibadah. Contohnya lagi di dalam di dalam dalil, misalkan ketika kita belajar usul fikih, misalkan ada dalil naha Rasulullah an qada'il hajjah mustaqbilal qiblah wa mustadbiruha, ya. Rasulullah melarang untuk buang hajat menghadap dan belakangi kiblat, ya. Itu dalilnya sahih. Kemudian ada dalil sahih lagi bahwasanya Ibnu Umar melihat Rasulullah yaqdi hajatahu mustadbiral kiblah atau mustadbiral Ka'bah. Berarti, nah, makanya ini enggak diambil salah satunya, yang rajih ini yang larangan saja, ya. Enggak. Tapi kita harus melakukan dengan jamak, menggabung antara kedua dalil jika memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan baru kita ngambil tarjih, paham? Kalau memungkinkan berarti itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah membelakangi kiblat itu pada saat di mirhat, ya, atau di WC, ya. Tapi kalau misalkan kayak di semak-semak, di hutan, maka itu tidak boleh, jelas, paham? Contohnya lagi, naha Rasulullah man masafal jahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluan, maka dia harus berwudu. Menunjukkan menyentuh kemaluan di sini membatalkan wudu. Tapi di dalil lain yang sahih bahwasanya ada seorang yang bertanya tentang bagaimana kalau menyentuh kemaluan, bolehkah langsung sholat? Maka Rasulullah menjawab apa? Alaisa zalika bid'un minka. Bukankah kemaluan itu sama, anggota badan sama seperti tangan, wajah, ya, tidak najis? Maka ini digabung. Jangan kita mengambil yang larangan saja berarti itu membatalkan wudu. Tidak. Itu pada asalnya tidak membatalkan wudu, tapi sunnahkan untuk berwudu. Maka falyatawaddo di situ adalah kembali ke sunnah karena ada dalil. Paham? Itu dia. Itu menggabungkan, bukan mengambil satu. Kenapa? Karena itu dua-duanya sahih, nggak mungkin kita buang salah satunya. Itu dia. Ya. Qaidah al-jam'u aula mina tarjih. Ada yang tanyakan, ya, ini untuk mendapatkan dua faidah, ya. Kalau kita ngambil satu saja kita mendapatkan satu faidah. Agar sunnah ini tidak, atau sunnah Nabi tidak hilang. Misalkan kita di pondok atau di sini, kalau misalkan hujan sekali-sekali jamak, ya. Ya, sekali-sekali nggak usah, ya. Gitu. Jangan jamak terus. Kalau jamak terus, ya tergantung, ya. Kalau jamak terus juga nggak apa-apa. Ya, jangan juga sholat terus, nanti orang mau pulang susah, gitu, ya. Sholat di pondok. Enggak, kalau itu sholat jamaah saja. Kalau suruh sholat jamaah, sholat karena hujan itu untuk di jamaah saja. Kalau sholat di rumah itu enggak. Enggak. Itu termasuk sholat nggak di masjid. Ya, tapi disunahkan berwudu. Itu secara langsung atau gitu itu termasuk? Enggak, ini secara langsung yang masuk menyentuh kemaluan. Walaupun ada pendapat ulama kalau misalkan pakai syahwat batalnya, atau nggak pakai syahwat nggak batal, atau kan pakai telapaknya baru batal, kalau pakai punggungnya enggak. Itu cuman pendapat ulama, tidak ada dalilnya. Ya, dalilnya itu cuma dua tadi, paham? Itu dia. Ya, kita masuk ke kaidah selanjutnya, silahkan. Ya, coba baca. Siapa itu? Pakai kacamata. Askia, baca. Halaman
48. Qaidah ke 31. Paling bawah. Paling bawah. Wazam. Mas Antum. Udah. Walzim maksudnya walzim tariqatan Nabi Mustafa, maka maksudnya ikutilah atau berpeganglah teguh dari Nabi Al-Mustafa, ya. Mustafa ini dari kata Mustafa, dari wazan sofa, ya. Dia pertama dengan wazan istaf'ala, ya, ifta'ala, ya, menjadi istafa, ya. Ifta'ala, istafa. Maka ditambah maka sa-nya tadi, ta-nya itu berubah menjadi to. Kenapa? Karena di dalam kaidah Arab setiap ta yang berada di belakang huruf so dan do itu menjadi to. Artinya tadi Mustafa menjadi Mustafa, ya. Begitu juga hadis muttarib jadi muttarib dan seterusnya. Nah, wahud bi qauli rasyidin, dan ambillah dan dengan qaul siapa di sini setelah Nabi apa? Khulafa ar-rasyidin, ya. Yaitu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Al-khulfa itu yang 4 itu maksudnya, ya. Khulafa ar-rasyidin maksudnya. Kenapa? Karena 4 khalifah ini telah dijamin masuk surga pertama, kedua telah ditunjuk oleh Nabi untuk memberikan fatwa dan menjadi kodi, ya, di kalangan para sahabat. Jadi setelah Rasulullah meninggal, yang dituju adalah khulafa ar-rasyidin. Kita lihat di sini wahiyya luzum thariqatin Nabi, maksudnya harusnya berpegang dengan thariqah Nabi. Dalilnya apa? Dari hadis Irbad bin Sariyah, hadis Arba'in. Irbad bin Sariyah, Waalaikum bisunnati. Nah itu dia, wa sunnatul khulafa'ur rasyidin. Sebelumnya ya, fa'ausina usikum bi taqwallah, ya, wa sam'ah wa ta'ah. Nah, sam'ah wa ta'ah ini maksudnya isma'u wa ati'u. Di sini yakni yajib alal insan ayat tabi sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam liqauli ta'ala, ya, wajib untuk mengikuti sunnah Nabi karena firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang Rasul baik itu khabar dan insya. Apa itu khabar dan insya? Udah kita jelaskan kemarin, khobar dan insya. Khobar, kabar, insya, perintah dan larangan. Paham? Jadi nusus syar'i itu isinya cuma 2 itu aja. Kalau nggak khobar, insya. Kalau nggak kabar, berarti masuknya ke akidah. Ya, kalau insya masuknya ke fikih. Paham? Ya, yang kemarin itu. Ya. Maka kalau khobar itu harus khobar ini wajibnya diapain? Diyakini. Kalau insya diamalkan. Ya, makanya kalau akidah nggak ada hal yang kita amalkan kan? Kita cukup yakinin saja rukun iman, tentang hari akhir kan nggak ada. Kecuali kalau fikih, maka banyak yang harus kita amalkan. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang maka jauhi. Begitu juga firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim, ya. Maka berhati-hatilah orang yang menyelisihi perintah Allah, maka dia akan ditimpa dengan fitnah. Yusibahum azabun alim. Fitnah ini ketika di dunia, azabun alim ketika di akhirat. Orang yang menyelisihi perintah Nabi, misalkan Nabi bilang ini, Nabi bilang A, dia bilang B, ya, atau meyakininya, maka dia akan ditimpa dengan fitnah yang lebih banyak, baik dia fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Yang lebih parah mana? Jelas fitnah syubhat, ya.
Enggak, kalau syahwat ini tidak sampai menjadikan orang kufur. Kalau syubhat dia bisa menjadikan orang kufur. Ada yang lebih bagus. Ada. Ya. Au yusibahum azabun alim. Begitu juga sabda Nabi Muhammad SAW, "Ma nahaitukum fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum." Nah, ini sudah kita bahas. Apa yang dilarang maka semuanya dihindari. Kalau yang diperintah maka kerjakan sesuai kemampuan. Ya. Dan begitu juga sabda Nabi, "Wa khudh biqaulir rasyidinal khulafa." Ya. Ambillah dengan perkataan khulafa ar-rasyidin. Maka ada juga istilahnya sunnah khulafa ar-rasyidin, bukan sunnah Nabi tapi sunnah khulafa ar-rasyidin. Contohnya azan Jumat 2 kali, ini adalah sunnah khulafa ar-rasyidin, bukan bid'ah. Sunnah Utsman bin Affan. Walaupun pada zaman Nabi ini cuma satu, tapi zaman kekhalifahan Utsman bin Affan ini jadi 2. Ya. Maka kalau ada di sini yang azan 2 kali, maka itu bukan bid'ah kan, tapi sunnah khulafa ar-rasyidin. Tapi lebih baik mana? Lebih baik 1 kali karena ini sunnah Nabi. Paham bedanya? Hah? Apa? Nabi kan caranya waktunya beda. Iya, di zaman memang beda keadaan. Kalau zaman Nabi kan, ya kalau di zaman Utsman itu sudah banyak ya pedagang, ya kemudian kota. Hah? Itu nanti kita ajak dia sama pasar. Iya, banyak orang berdagang di situ. Ya, maksudnya yang pertama itu bukan menunjukkan waktu sholat, tapi untuk Ingatkan keutamaan Jumat. mewanti-wanti orang agar bersiap-siap sholat Jumat. Mungkin bebel satu lagi. Ya? Azan pertama enggak, azan kedua. Azan pertama masih boleh, azan kedua. Kalau di sini aja pertama boleh beli. Azan ini termasuk azan kedua. Kalau azan pertama, azan kita kok cuma satu saja, berarti dia azan kedua maksudnya. Berarti waktu udah baik. Kalau yang pakai 2 azan itu azan kedua, baru nggak boleh lagi jual beli. Paham? Waktu udah naik nanti boleh. Iya, pokoknya kalau sudah naik khotib, maka tidak boleh lagi jual beli. Kalau jual beli pada saat itu tidak sah. Dosa. Dosa besar. Karena dia melanggar perintah juga, ya. Perempuan nggak diwajibkan, jadi nggak apa-apa. Apa? Nggak ada jaraknya, tapi dilihat dulu sudah banyak nggak yang datang dan seterusnya, ya ditunggu. Kalau sudah masuk waktu ya sudah langsung azan, tapi maksudnya jaraknya sebelumnya ini apa? Sebelum kita lanjut, hah? Ini jam berapa ini? Sampai jam berapa kita? Oh, sedikit lagi kan? Ya udah kita lanjut. Ya, di sini siapa itu khulafa arba'ah? Itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Secara khalifahannya dan keutamaannya harus kita yakini bahwasanya Abu Bakar lebih mulia daripada Umar, Utsman dan Ali. Ya. Jika meyakini Ali ini lebih mulia, berarti sama seperti keyakinan Syiah, ya. Syiah Zaidiyah, ya, yang tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau Syiah Isna Asariyah, Syiah Nusairiyah, Syiah Abbasiyah, ya ada juga Syiah, banyak, ya Syiah ini banyak, ya. Ada Syiah Isna Asariyah, ada Syiah Nusairiyah, semuanya sesat, kafir, kecuali Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah dia tidak mengkafirkan para sahabat. Adapun Syiah yang lainnya mengatakan bahwasanya para sahabat ini kafir setelah Nabi meninggal. Kecuali Ali, Fatimah, kemudian Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad dan seterusnya. Beberapa saja. Abu Zar.
Enggak, mereka memang mengatakan Al-Quran ini sudah ditambah-tambah. Mereka juga dari asalnya mengatakan bahwasanya syahadat ini harusnya bukan kepada Nabi Muhammad tapi kepada Ali. Makanya yang keluar dari ahlu sunnah secara umum itu cuma Syiah, ya. Kenapa? Karena dia yang paling keluarnya sesat, maksudnya tidak mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Bahkan mereka punya kitab sendiri, Al-Quran sendiri. Tapi kalau selain Syiah ini masih masuk ke dalam ahlu sunnah secara umum, ya. Begitu juga Asy'ariyah itu termasuk dalam ahlu sunnah secara umum. Tapi kalau secara khusus maka itu dia yang hanya mengikuti thariqah pemahaman salaf. Ya. Termasuk. Ya, Syiah Fatimiyah. Iyalah jelas itu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Ya, setelah Khulafaur Rasyidin kan dinasti Umayyah, ya. Umayyah dulu tapi sebentar. Baru setelah itu dinasti Abbasiyah, ya. Baru setelah itu dinasti Fatimiyah, tapi ini dia berdudukan di Mesir, ya. Baru Utsmaniyah terakhiran, ya. Sampai runtuhnya Utsmaniyah, baru secara nggak ada khilafah lagi setelah itu, ya. Enggak, ini negara semua, ya. Karena mengikuti khalifah setelah khalifah setelah Ali. Siapa khalifah setelah Ali? Khalifah setelah Ali. Enggak. Muawiyah. Ya, itu nggak dianggap. Maksudnya yang dijadikan dinasti bukan si Hasan, tapi Muawiyah. Iya. Nah, maka dari situ baru ada dinasti Umayyah, baru setelah itu keturunan Abbas, dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Ini dipelajari di tarikh. Bukan tarikh fikih Islam. Bukan, tarikh biasa. Enggak, dia orang Syiah yang membunuh Hasan. Membunuh Ali orang Khawarij. Tahu, termasuk dia orang Syiah juga. Ya mereka kan makanya menyesal karena mereka nanti pukul-pukul badan itu karena menyesal. Ya kita lanjut. Hah? Ya, lihat di sini sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin semua adalah hujjah, ya. Sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin itu hujjah. Ya, zahirnya maksudnya kaul pendapat Khulafaul Arba itu semuanya hujjah, ya. Begitu juga pendapat Umar, pendapat Abu Bakar semuanya hujjah karena mereka lebih dekat kepada kebenaran dan sudah diberikan tazkiyah atau rekomendasi dari Nabi. Jadi rekomendasi yang terpercaya dan benar itu hanya rekomendasi Nabi karena berdasarkan dengan wahyu. Rekomendasi Allah dan Rasulnya. Adapun rekomendasi setelah Nabi itu tidak ada yang benar, ya. Misalkan sahabat, misalkan seperti Umar bilang, oh si Abdurrahman bin siapa itu, ya, itu dia direkomendasikan, ya. Ya, tapi ini tidak benar rekomendasinya, ya. Rupanya nanti dia jadi orang Khawarij, ya. Dialah pembunuh Utsman bin Affan, ya. Abdurrahman bin Amr kalau nggak salah, ya. Ya, yang membunuh Utsman itu orang Khawarij, diketahui. Hah? Dia tadinya penghafal Al-Quran. Itu bukan waktu Enggak, ada dua. Ya, dua-duanya itu yang membunuh Utsman dan Ali itu orang Khawarij. Tapi Khawarij ini terlihat golongannya itu pada saat zaman Ali. Pada saat zaman Utsman belum. Ya, Abdurrahman bin Muljam yang pembunuh Ali. Ya.
Pembunuh Utsman itu termasuk orang Khawarij tapi masih dicari kan sampai ada persengketaan. Ya. Sedikit lagi satu kaidah lagi tapi panjang ya. Sampai lewat 15 kan? Lewat 15 kan? Hah? Ya berarti masih ada banyak nih. Baca silahkan Nabil, baca. Halaman 49. Qaul sahabi hujjatan ala ashab. Ya, apabila kita artikan di sini ya, naam asantum, qaul sahabi perkataan sahabat bukan perkataan Nabi di sini adalah hujjah. Hujjahnya apa? Bisa diambil sebagai dalil. Ya, hujjah pegangan al-ashah. Nah, walaupun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya itu tidak, tapi yang rajih itu adalah hujjah malam. Nah, syaratnya ini ada syaratnya. Yang kedua ini syaratnya, nggak boleh kalau nggak ada syarat. Syaratnya apa? Malam yukhalif mislahu fama roja. Apabila tidak ada sahabat yang menyelisihinya, ya, berarti maksud mu'alif di sini adalah ijma'us sahabi, bukan qaulus sahabi. Paham? Ijma, tapi ijma sahabat. Jadi ketika sahabat berpendapat satu pendapat, nggak ada yang menyelisihi, diam semua. Itu namanya ijma sahabi. Kalau ada yang salah pasti ditegur oleh sahabat lain, maka ini tidak menjadi hujjah. Paham? Kalau nggak ada yang menyelisihinya berarti itu ijma sahabi dan itu hujjah. Adapun kalau ada yang menyelisihinya di bawah sahabat misalkan tabi'in, maka itu tidak dianggap. Jika tabi'in sudah bersepakat yang menyelisihi itu jika sahabat sudah bersepakat yang menyelisihinya malah tabi'in, maka itu tidak dianggap. Paham? Fama roja misluhu fama roja malam yukhalifu misluhu fama roja, maka tidak ada yang bisa merojihkannya, maksudnya dia yang roji, tidak ada yang bisa membuatnya maju. Paham? Karena dia telah tidak ada yang menyelisihinya, telah ijma. Paham fama roja? Maka tidak ada yang dapat melebihinya di dalam kerojihan. Itu dia. Lihat di sini kaidah ke-33 ya. Pendapat sahabat ya, perkataannya apakah dia hujjah apa tidak hujjah, maka di sini ada pendapat ulama. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan bahwasanya itu adalah hujjah dan ini yang roji. Tapi dengan syarat tidak ada yang menyelisihinya. Kalau ada yang menyelisihi maka itu bukan hujjah. Paham? Kenapa? Karena sahabat adalah khairul qurun, sebaik-baik zaman ya. Sebaik-baik zaman ya, khairul qurun. Ya. Jadi orang yang dilahirkan di zaman sahabat itu orang-orang terpilih ya. Bukan kayak macam kita ya. Karena dengan mereka lah wahyu itu turun, maksudnya dengan sebab mereka wahyu itu, makanya ada asbabun nuzul, asbabul wurud, karena peristiwa-peristiwa mereka. Ya. Maka kalau kita mau memahami Al-Quran dan Sunnah harus mengikuti pemahaman sahabat. Kenapa? Karena sahabat adalah perantara antara Nabi dan umat setelahnya. Antara Nabi dan umat Nabi setelah para sahabat itu perantara. Mereka lah yang memahami Al-Quran dan hadis secara langsung diajari oleh Nabi. Kalau ada salah pasti ditegur oleh Nabi. Itulah dia kedudukan sahabat. Kalau orang-orang yang nggak bertemu Nabi seperti tabi'in, kalau salah nggak ada yang membetulkannya. Paham? Itulah kenapa kita harus mengikuti pemahaman sahabat, bukan pemahaman kontemporer atau pemahaman yang dianggap modern. Kalau salaf dibilang kolot dan seterusnya, kan banyak itu ya. Tidak. Maka diperbolehkan berhujjah dengan pendapat sahabat. Bahkan hampir semua 4 mazhab itu mengatakan bahwasanya qaulus sahabi itu adalah hujjah, kecuali ya Imam Abu Hanifah dan Maliki kalau nggak salah.
Enggak, Maliki itu fi'lul ahlu Madinah. Fi'lul ahlu Madinah saja, tapi kalau sahabat tidak. Tapi kalau Imam Ahmad, Syafi'i itu menganggap kalau sahabat ini sebagai hujjah. Tapi dengan syarat, mereka semua dengan syarat yaitu tidak ada yang menyelisihinya. Ya, adapun yang hanya fi'lul ahlu Madinah itu Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah, ya, Imam Darul Hijrah, Imam di Madinah, ya. Kenapa? Karena menganggap Madinah ini adalah tempat Nabi turunnya fikih, ya. Itu kan di Madinah semua, bukan di Mekah, ya. Maka pendapat atau perbuatan ahlu Madinah ini dijadikan hujjah, kan, tapi ini tidak logik. Maksudnya hujjah itu yang disepakati cuma 4. Apa saja? Al-Quran, Sunnah, adapun yang tidak disepakati itu banyak, seperti ini qaulus sahabi, kemudian fi'lul ahlu Madinah, syar'u man qablana. Syar'u man qablana apa? Syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ya. Ya, itu bisa dijadikan syariat nggak? Bisa, ya, tapi ada yang mengatakan tidak dan seterusnya. Istihsan, ya, itu adalah semua hal yang khilaf. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat kedua itu inna qaula sahabi laisa bihujjah. Ya, bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya pendapat sahabat tidak hujjah, lianna sahabi ghairu ma'sum, karena sahabat ghairu ma'sum. Akan tapi ini jika tidak dikaitkan dengan syaratnya. Kalau dikaitkan dengan syaratnya maka dia menjadi maksum. Kenapa? Karena dia sudah ijma. Ijma itu maksum, paham? Ijma itu maksum. Kenapa? Karena ada sabda Nabi Muhammad SAW, la yajtami ummati ala dhalalah, ya. Umatku tidak akan berijma di atas kesesatan, pasti benar jika telah ijma. Paham? Bukan jumhur. Kalau jumhur itu nggak ijma. Iya, jumhur itu sebagian banyak, tapi ada 1-2 yang menyisihinya. Kalau ijma itu semuanya, ya, 100%. Maka itu dia maksum. Kalau misalnya jumhur itu bukan maksum. Maka kalau pendapat ulama, jumhur itu tidak menjadi patokan kebenaran. Bisa saja yang sedikit itu yang menjadi kebenaran. Contohnya seperti sholat jamaah itu jumhur mengatakan sunnah, tapi Ibnu Hazm mengatakan wajib, dan yang wajib adalah wajib. Paham? 4 imam mazhab mengatakan sunnah. Hah? Iya. Itu jumhur 4 ulama. Akan tapi Ibnu Hazm itu mengatakan itu wajib. Kenapa? Karena ada dalil bahwasanya Nabi akan membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat, menunjukkan kepada wajib. Begitu juga pendapat sahabat yang buta, ya kan, yang bertanya kepada Nabi, maka bukan. Itu dia muazzin, bukan. Ada lagi. Iya, tapi bukan itu, kan banyak yang buta, bukan 1 orang saja. Ya. Yang pakai tali, ya. Itu menunjukkan kewajibannya. Paham? Makanya menunjukkan jumhur itu tidak menjadi patokan kebenaran. Kebenaran adalah dengan yang roji dan ijma, ya. Dan ijma ini lebih kuat daripada roji. Bahkan ijma itu berasal dari apa? Al-Quran dan Sunnah, ya. Maka pendapat nas dari Al-Quran dan As-Sunnah, jika dia tidak ijma, itu lebih lemah daripada pendapat Al-Quran dan Sunnah yang ijma, yang dilabeli dengan ijma. Paham? Jadi ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang tidak ada label ijma'nya. Paham? Misalkan berurut berurutan, ya, berurutan dalam wudu, ya. Itu tidak dilabel, boleh harus nggak berurutan di dalam wudu? Misalkan buka dulu, harus. Tapi ini pendapatnya kan nggak ijma, ya. Ada Imam Abu Hanifah mengatakan tidak harus berurutan, tapi kan nggak ijma, ya. Berarti ini nas yang tidak dilabeli dengan ijma. Tapi kalau misalkan wajibnya sholat itu sudah dilabeli dengan ijma, maka derajatnya lebih tinggi yang ijma. Paham?
Jumhur sebagian, tapi sebagian banyak. Kebanyakan ada sebagian banyak keseluruhan. Kalau ijma keseluruhan. Ya, 100%. Kalau pendapatnya Rojih itu yang mendekati kebenaran, maka kita wajibnya adalah mengambil yang rojih. Iya, kalau misalkan yang rojih bukan jumhur, kita ngambil yang rojih, itu wajib. Karena dia paling dekat dengan dalil. Ya. Karena kebenaran itu tidak berdasarkan yang banyak, tapi berdasarkan dengan dalil. Kebenaran itu tidak berdasarkan satu mazhab saja, tapi dengan dalil. Kebenaran itu nggak berdasarkan yang tegas atau yang lemah lembut. Ya, kalau ada yang lemah lembut, kalau dia sesuai dengan dalil maka itu diambil. Paham? Apa ini kita lanjutkan dikit lagi nih? Masih ada 5 menit lagi. Ya, maka di sini apalagi di sini disebutkan bahwasanya pendapat Khulafa Ar-Rasyidin ini jelas, kalau tidak ada yang menyelisihinya jelas dia hujjah. Apalagi ada beberapa sahabat yang ditunjuk oleh Nabi sebagai qadhi dan mufti seperti Hudzaifah bin Yaman, Abu Musa Al-Asy'ari, ya, dan seterusnya. Ammar bin Yasir, ya. Ammar bin Yasir juga ada. Itu. Ammar bin Yasir, ya. Kemudian Ibnu Mas'ud dan seterusnya itu adalah para sahabat yang ditunjuk menjadi mufti dan qadhi. Maka ini pendapatnya, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, ini pendapatnya adalah hujjah. Adapun pendapat sahabat yang tidak dibarengi dengan syarat itu, maksudnya ada yang menyelisihinya, maka ini tidak hujjah. Ataupun dia pendapat sigoru sahabah, ya, bukan kibaru sahabah. Sigoru sahabah misalkan orang yang cuma bertemu Nabi sekali habis itu dia pergi lagi, ya, maka pendapatnya tidak bisa dijadikan hujjah. Enggak, kibar deh. Ya kecil tapi ilmunya banyak sampai didoain Nabi, ya. Maka ini termasuk kibar, bukan termasuk umur, ya. Sigor kibar itu bukan termasuk umur. Dari sisi keilmuannya. Ibnu Umar kibar. Apa? Enggak lah. Enggak, sekarang nggak jumpa lagi kan, ulama sekarang nggak jumpa lagi. Enggak. Orang yang hidup di zaman sahabat, tabi'in 3 kurun itu, 3 kurun setelah Nabi itu keilmuannya jelas di atas dari orang-orang setelah mereka. Ya. Bahkan di abad pertengahan itu jelas orang tabi'in dan sahabat itu keilmuannya jelas lebih tinggi. Ya. Kenapa? Karena mereka tinggal bersama sahabat, ada yang kan banyak ilmu-ilmu yang nggak sampai ke kita, apalagi ulama zaman sekarang. Ya ingat syaratnya, ya, tidak ada yang menyelisihinya. Kalau ada yang menyelisihinya berarti bukan hujjah. Udah habis? Itu kan nggak pas bentar. Ya, contohnya seperti pendapat Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas mengatakan dalil, ada orang yang menyanggah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Maka Ibnu Abbas marah. Kenapa? Ketika dikatakan pendapat Rasul, Allah dan Rasulnya, malah dia mengatakan pendapat Abu Bakar dan Umar. Menunjukkan pendapat Abu Bakar dan Umar ini belum mengetahui dalil tersebut, ya, jadi dia tidak hujjah. Karena ada yang menyisihinya, yaitu Ibnu Abbas. Tapi kalau nggak ada yang menyisihinya, maka itu hujjah. Sampai Ibnu Abbas berdoa, yushaku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Bisa saja Allah menurunkan apa? Batu-batu dari langit. Ketika dikatakan pendapat Rasul, perkataan Rasul, kalian malah membantah dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Ingat itu jika diselisihi oleh salah seorang sahabat.
Ya, ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Ya. Ini baru 14. Ah. Ya, kalau tidak